Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim. Kali ini saya akan menjawab salah satu komentar di dalam ruang kolom komentar dari pembahasan saya tentang cengbeng, dan komentar itu dari akun AYUKKK. Mau tanya, Romo, Yesus sama dewa sakti mana ya? Iman Kristen tidak percaya ada dewa-dewa. Iman Kristen hanya percaya kepada satu Allah saja. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 8 ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia. Tidak ada berhala di dunia. Ditolak oleh iman Kristen. Berhala yang sering disebut dewa-dewa dalam kacamata iman Kristen itu adalah karangan manusia. Sementara tidak ada itu. Terus tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Tidak ada Allah lain daripada yang Esa. Saudara keliru mempertanyakan kepada orang Kristen. Yang kelihatannya saudara memang mau mengejek ya, karena ketidaktahuan. Ya tidak apa-apa lah, karena saudara tidak tahu. Saya beritahu sekarang bahwa iman Kristen tidak percaya pada dewa-dewa. Terus? Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak ilah. Nah, banyak ilah yang disebut begitu, yaitulah yang disebut, saudara sebut dewa-dewa itu. Sungguh pun ada banyak apa? Ilah. Baik di surga maupun di bumi. Baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak ilah. Nah, memang ada banyak ilah yang dibuat orang seperti itu. Terus? Dan banyak Tuhan yang demikian. Nah, banyak Tuhan yang demikian, itulah dewa-dewa tadi. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Kita tidak percaya ada dua Allah. Lah kalau gitu Yesus itu siapa? Yesus itu firman-Nya Allah. Yang melaluinya Allah menciptakan saudara dan saya. Dan dia turun ke bumi menjadi manusia. Kalau saudara Muslim, itu sejajar dengan keyakinan saudara. Firman-Nya Allah turun jadi buku namanya Quran. Kalau kami, firman-Nya Allah turun jadi manusia namanya Yesus. Firman yang mana? Firman yang digunakan Allah menciptakan semua ini loh. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, karena dia adalah firman-Nya Allah yang ada bersama di dalamnya Allah, maka zatnya, kodratnya, hakikatnya ya sama dengan Allah itu. Allah yang satu itu. Jadi tidak ada dewa-dewa, tidak ada Allah yang lain. Hanya yang satu itu saja. Terus firman ini ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman ini telah menjadi manusia, seperti kalau dalam keyakinan saudara, kalau saudara Muslim, firman-Nya Allah itu turun menjadi kitab namanya Al-Quran. Terus? Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Ya, karena firman-Nya Allah itu tinggalnya dalam Allah, lalu keluarnya dari Allah. Tinggal dalam Allah, seolah-olah dikandung Allah, keluar dari Allah, seolah-olah dilahirkan, maka firman ini disebut anak Allah. Meskipun kami tidak percaya Allah punya anak dalam arti kawin, ada istrinya, tidak ada. Karena Allah itu roh, bukan laki-laki, bukan perempuan, dan Allah itu bukan manusia. Makanya keliru kalau saudara berpikir orang Kristen punya Allah 3, ada istrinya. Tidak ada, itu bukan ajaran Kristen, bukan ajaran Injil, itu hanya salah paham saudara sendiri. Nah, Yesus ini disebut anak Allah karena dia firman-Nya Allah. Yang satu di dalam Allah, lalu keluar dari Allah, mengambil kemanusiaan dari Siti Maryam, dari Bunda Maria, lalu menjadi manusia namanya Yesus Kristus. Dan setelah menjadi manusia,
Dia memberikan dirinya untuk mengalahkan dosa melalui penyalibannya. Dan kalau saudara ingin tahu bagaimana kematiannya mengalahkan dosa, baca itu lain-lain dari video saya. Saya jelaskan banyak di situ. Kalau memang saudara ingin belajar, kecuali kalau saudara memang hanya ingin mengecek, lain persoalan itu. Kalau dia belajar, lihat situ, ya. Dan akhirnya dia mati disalibkan, dikuburkan untuk mengalahkan kuasa kegelapan, iblis, dan dibangkitkan untuk mengalahkan kematian. Dengan demikian dia menyelamatkan kita dari iblis, dosa, dan kematian, sehingga kita mempunyai hidup kekal di dalam Kristus. Setelah itu dia naik ke surga. Naik ke surga diberi segala kuasa oleh Allah sebagai Mesias, yaitu Raja Penyelamat anak Daud, seperti yang Allah janjikan kepada Daud. Karena dia menjadi Raja Penyelamat, Allah memberikan kepadanya segala kuasa. Coba kita baca di dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Manusia Yesus yang diangkat sebagai Al-Masih, sebagai Hamasyah, sebagai Raja Penyelamat itu diberi segala kuasa oleh Allah. Jadi ini masalahnya bukan sakti. Ya memang kuasa. Mau saudara bandingkan Tuhan yang sudah percaya, Tuhanmu sakti gitu. Sakti itu kan ilmu yang dipelajari, ini bukan. Ini memang kodratnya Yesus sebagai Mesias yang diberi Allah. Dan sebandingannya bukan dewa, karena kita di iman Kristen tidak ada percaya dewa-dewa itu. Mau dibandingkan apa? Dewa mabuk? Tidak ada itu. Jadi kalau mau belajar imannya orang lain, mengertilah cara pikir orang lain, jangan mengejek, nanti saudara balik diejek orang. Nah, sini saya tidak mengecek. Saya menjelaskan kepada saudara bahwa apa yang saudara katakan itu adalah kebodohan dan ketidakmengertian. Yesus sebagai firman-Nya Allah cuma satu, ya tidak ada bandingnya. Sakti, enggak, harus segala kuasa di surga dan bumi kok sakti. Bukan sakti, ya memang ada kuasa, kemahakuasaan yang diberikan kepadanya. Dewa ya bukan. Karena dewa itu, kalau bukan manusia yang ditinggikan, diperilah seperti dewa-dewa bangsa Yunani, ada pula dikatakan dewa itu manifestasi daripada sinarnya Allah, sinarnya Tuhan. Yesus bukan. Yesus memang firman-Nya Allah yang jadi manusia. Lalu dia demi untuk keselamatan manusia, dia telah mati disalibkan, lalu dikuburkan dan bangkit, tidak mati lagi, naik ke surga dengan tubuhnya untuk menyediakan bagi manusia yang bertubuh untuk dapat masuk ke alam kekal itu. Dan dia diberi segala kuasa. Nah, dengan kuasanya inilah dia dapat menyelamatkan kita. Jadi mau dibandingkan terlalu remeh dan terlalu menghina mengatakan Yesus itu bandingannya dengan dewa, karena dia bukan dewa. Maka kata-kata saudara ini hanya menunjukkan kebodohan saudara dan ketidaktahuan saudara mengenai iman Kristen. Tanya dulu kalau ingin tahu, jangan memberikan komentar yang akhirnya menunjukkan kebodohan saudara, gitu ya. Maka dikatakan, mau tanya, Romo, Yesus sama dewa sakti mana ya? Ya tidak sama, karena nggak ada dewa dalam ajaran Kristen. Dan Yesus bukan dewa. Yesus adalah Mesias yang dimuliakan. Al-Masih yang dimuliakan, Raja anak Daud yang dimuliakan, dengan segala kuasa di surga dan bumi itu. Kiranya saudara memaklumi, dan saya harap saudara teredukasi, dan menghilangkan kebodohan itu. Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.